Nah, di rumus 2 warna hitam itu ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ kan ada harokat dhammah, ada tanda baca fathah ini. Kita lihat media gambarnya. Nah, kita lihat huruf ba itu termasuk huruf iqlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik-adik dan juga bapak ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya juga kami senantiasa mendoakan semoga Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-119 ya. Karena kemarin kan pada surah Ali Imran ayat yang 119 ini kita bagi menjadi beberapa bagian agar durasi video tidak terlalu lama. Karena kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Karena target yang ingin kami capai dalam video pembelajaran yang kami buat ya, agar setelah nantinya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya menonton dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga daripada surah Ali Imran ayat yang ke-119 ini. Pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari qul mutu sampai bawah sini ya. Kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan ya. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti, terutama bagi yang belum lancar ya, untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru nantinya kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mutu bighaidhikum innallaha alimum bidzatis sudur. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini qul mutu. Mu dibaca panjang, tu dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya. Nantinya di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak, huruf mad itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang. Kemudian nantinya pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak. Jadi huruf mad itu hanya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Sedangkan mu dibaca panjang. Ini penjelasannya itu
terletak di huruf mad di rumus 2 yang warna hitam. Cara kita memahami huruf mad di rumus 2 yang warna hitam itu, di rumus 2 warna hitam itu kan di situ ada huruf waw sukun. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah. Nah, itu maksudnya sama saja. Agar nanti tidak merasa bingung ya. Nah, di rumus 2 warna hitam itu ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ kan ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah harokat dhammah, di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik kan di rumus 2 warna hitam itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemulah kita dengan huruf waw sukun. Nah, huruf waw sukun ya. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya itu kita baca panjang. Nah, contohnya dalam bacaan. Kita baca Al-Quran bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini. Karena di sini ada waw sukun, sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka ini huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya, huruf yang memiliki harokat dhammahnya kita baca panjang. Sehingga mu dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan huruf mad yang di rumus 2 warna hitam itu. Qul mu tu juga sama. Kenapa kok tu dibaca panjang? Karena di sini ada waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang nih. Sehingga tu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tu juga mad tabi'i panjang 2 harokat. Kedua-duanya sama nih penjelasannya di rumus 2 yang warna hitam itu. Qul mutu bi ghaidhikum. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini harokat fathah ini, tanda baca fathah ini. Kita lihat media gambarnya. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah diperhatikan kan polanya yang di kotak nomor 2 tuh ya. Contoh nih dalam bacaan ya. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, berarti huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah adalah huruf lin. Maka kita baca lunak. Bi ghaidhikum. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya waqaf al-waqafu aula. Jadi artinya itu waqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, itu yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, kita berhenti dulu kita sebentar, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian innallah, di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf W. Ini tanda tasydid nih. Nah, kita lihatlah media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula agar tidak sampai gagal paham ya. Karena kalau misalkan kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti dikhawatirkan tuh yang masih sangat pemula akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, oh berarti semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah. Dikhawatirkan akan mengira seperti itu. Nah, padahal tidak ya. Nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada juga dia tanda tasydidnya, tapi hukumnya menjadi idgham karena kemasukan sesuatu seperti itu. Oleh sebab itu agar tidak sampai gagal paham tuh seperti ini kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun bertasydid. Ini untuk yang masih pemula nian ya. Kemudian sebelum nun bertasydid sebelah sininya nih nggak ada kan di sini nun sukun, nggak ada kan sebelah sininya nih tanwin ya. Maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat-ayat Fatihah Suwar, dan cara yang barusan kami sampaikan itu tujuannya untuk pemula saja agar tidak sampai keliru antara gunnah dengan idgham. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah sangat mengetahui tentang hukumnya gunnah musyaddadah, tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan itu. Ketika baca Al-Qur'an bertemu nih huruf nun ini bertasydid nih, kita langsung tahu bahwasanya ini adalah gunnah musyaddadah kayak gitu. Cara membacanya ini kita gunnahkan, kita dengungkan sehingga di bagian di bagian situnya itu kita tahan sejenak suaranya, kita gunnahkan, kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Innallah seperti itu.
Ini kita baca innallah. Jangan dibaca innallah. Jangan ya, kita baca innallah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran kita bertemu dengan lafaz Allah. Ini ada lafaz Allah nih. Kemudian sebelum lafaz Allah, sebelah sininya nih, kan lafaz Allah nih ya, sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Di sini ada lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah, sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka lafaz Allah huruf lam jalalahnya ini kita baca tabkhim, kita baca tebal. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat, ada dua bentuk tanda baca dia, ada dua bentuk baris. Apa saja? Yang pertama ini harokat fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf lam jalalahnya baca tebal, baca tabkhim. Yang kedua ada namanya harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelah sininya, misalnya sebelah sininya ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya juga huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Maka kita harus teliti, harus hati-hati ya. Ini kalau ada lafaz Allah, lihat harokat sebelumnya. Itu tandanya fathah atau dhammah kayak gitu. Innallah, alif lam setelahnya huruf lam. Berarti kan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sekarang kita lihat huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf lam. Nah, termasuk ya, sudah dilihat ya media gambarnya, termasuk kan? Nah, termasuk dia. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara baca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Lamnya lam syamsiyah. Maksudnya dibaca idgham itu cara membacanya itu dari na ini langsung masuk ke huruf syamsiyah, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, ini kan huruf lam yang ini kan nggak ada tanda bacanya kan. Karena ini nggak ada tanda bacanya, jadi jangan bingung, orang nggak ada tanda bacanya nggak dibaca, diidghamkan, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi dari na langsung masuk ke lafaz, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Innallah, begitu. Idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Selanjutnya lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan ya, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Sehingga ini lafaz Allah dibaca panjang. Madu tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ada tambahan pengetahuan. Kalau di Al-Quran Madinah, nah silakan nanti Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sesekali baca juga Al-Quran Madinah. Itu di HP banyak ya. Di HP banyak, aplikasinya juga banyak itu. Cari saja di internet tuh Al-Quran Madinah. Nah, baca sesekali Al-Quran Madinah. Itu di atas Al-Quran Madinah, di atas Al-Quran cetakan Madinah itu dia tidak ada di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini tidak ada kalau pada Al-Quran Madinah. Tidak ada dia. Tapi lafaz Allahnya harus tetap dibaca panjang. Nah, agar tidak sampai salah ya. Innallaha ali, li dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami huruf mad di rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh tuh ya, ada tanda baca kasroh yang baris miring di bawah tuh ya. Kemudian di atas harokat kasroh ada titik-titik nah itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad di rumus 1 warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemulah kita dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati itu ya. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu kita baca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran ini bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh ini ya. Nah, kan di sini ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun sebelah sininya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Sehingganya li dibaca panjang. Madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Alimum bidha, seperti itu. Tanwin setelahnya di sini huruf ba.
Nah, sekarang perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya tuh nun sukun, kemudian juga ada di situ bacaannya tanda baca tanwin. Nah, seperti yang kita lihat tanda baca tanwin itu di dalam Al-Qur'an nanti ada 3 bentuk tanda baca ya. Nomor 1 ada baris 2 di atas huruf, itu namanya fathatain. Nanti nomor 2 ada baris 2 di bawah huruf, letaknya kasratain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, nah terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an nih, kita bertemu dengan tanwin, dengan salah satu tanda baca tanwin, yakni dhammatain. Oh, di sini ada tanda baca tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf ba. Nah, huruf ba ini yang menjadi PR kita gitu. Nah, yang harus kita ketahui apa hukum tajwidnya, nah gitu loh. Nah, kita lihat huruf ba ini huruf apa gitu. Nah, kita lihat huruf ba itu termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu jumlahnya hanya ada 1, yakni ba. Jadi kalau supaya kita bisa menguasai hukumnya iqlab, ya dihafal. Huruf iqlab itu ada 1, dihafal, diingat gitu. Kalau kita tahu dengan huruf iqlab, hafal, oh huruf iqlab itu ba gitu. Kita hafal betul-betul, hafal betul-betul, ingat. Kita bakalan tahu tentang hukumnya iqlab di surah apapun dan di ayat manapun. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwinnya bertemu dengan huruf ba, oh itu hukumnya iqlab. Nah, cara membacanya itu dia dengan berubah menjadi huruf mim. Nah, ini makanya di sini kasih mim kecil kan nih, nih. Kita baca alimum, kemudian kita dengungkan, kita gunnahkan sehingga di bagian mum, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suaranya, kita dengungkan, kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Alimum, kita tahan. Mum bida, binya pendek ya, mum bida, seperti itu. Dan cara membaca iqlab itu dia ada 2 cara baca dari apa yang kami ketahui gitu ya, dan juga yang kami dapat. Pertama, cara yang paling mudah untuk kita, apalagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid ya, yakni dengan merapatkan kedua bibir, tapi jangan dikerutkan bibirnya tuh, jangan ditekan. Jadi tempelkan saja. Alimum, menempel gitu. Jangan dikerutkan, jangan ya. Alimum bida. Dan nanti ada juga cara membaca iqlab itu dia dengan tidak menempel, dengan tidak menempelkan kedua bibir, tapi tetap ada celahnya kayak gini. Alimum mum, tetap ada celahnya sedikit. Alimum bida gitu. Tapi yang paling mudah tentunya apalagi yang masih belajar, misalkan ya kayak kita kayak masih belajar nih gitu ya. Nah, itu ya tempelkan saja kedua bibirnya tapi jangan ditekan. Alimum bida gitu ya. Za dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, tanda baca fathah, di bawah tanda baca fathah ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ tuh maksudnya tuh di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami rumus 3 warna hitam itu pada huruf mad itu ya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang gitu. Contoh dalam bacaan. Kita baca Al-Qur'an bertemu alif. Nah, kita harus teliti dan harus paham ya, kan nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung. Baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang nih. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga dha dibaca panjang. Dha dibaca panjang itu pada tabi'i, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. Nah, itu rumus-rumus itu ya. Sudah kita bahas kan, sudah kita bahas tuh semuanya tuh. Rumus 1 sudah kita bahas, rumus 2 sudah kita bahas, rumus 3 sudah kita bahas. Cara memahami huruf-huruf mad itu. Kalau yang tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu kan sangat gampang itu memahaminya. Nah, ketika Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah memahami rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu maupun tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu,
pada mad tabi'i. Itu artinya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah hampir memahami secara keseluruhan tentang panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Panjang tentang bacaan mad sudah hampir seluruhnya dipahami gitu. Karena kita sudah membahas rumus-rumus itu. Tinggal nanti bagaimana latihannya saja lagi ya gitu, dan cara membacanya lagi lebih teliti gitu. Itu sudah hampir semuanya kita bahas. Kalau kita sudah paham rumus-rumus tersebut itu artinya sudah hampir semua. Tidak semuanya, sudah hampir semua kayak gitu. Sekarang di sini alif lam setelahnya huruf shad. Nah, kita lihat. Huruf shad itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf shad, maka hukumnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Tis-sudur gitu, diidghamkan gitu. Bidzatis sudur. Dur dibaca panjang. Nah, ini gini, kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf ro, maka panjangnya du tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harakat. Kalau kita tidak berhenti di huruf ro, kita wasolkan. Tapi kalau tadi kan kita bacanya itu kita wakafkan, kita berhenti di huruf ro, sehingga du yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok du dibaca panjang, tanda panjangnya du itu apa, mad tabi'inya yang mana. Harusnya di sini sudah tahu juga ya, kenapa kok du dibaca panjang. Karena sama penjelasannya, kenapa kok mu dibaca panjang, kenapa kok tu dibaca panjang. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi, agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok du dibaca panjang? Karena di sini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini ya. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya, huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga du dibaca panjang. Du dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf ro. Du ditambah huruf ro yang disukunkan dibaca dur. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Baca Al-Quran mad arid li sukun misalkan kita baca dengan panjang 2 harokat, semuanya panjangkan 2 harokat mad arid li sukun yang kita temui. Kalau 4 ya semua panjangkan 4 harokat, kalau 6 ya semua panjangkan 6 harokat. Itu nggak boleh selang-seling gitu. Kalau untuk mad arid li sukun, huruf yang disukunkan adalah huruf ro. Ini kalau berwakaf di huruf ro kita baca dur, jangan dibaca duri. Bidzatis suduri, baru berwakaf, baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Nah, huruf ro kita sukunkan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran berwakaf, kita berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita matikan, kita sukunkan. Ini kita baca Al-Quran kan nih, berwakaf kan kita, berhenti kan kita di huruf ro. Nah, tadi apa kami katakan, kalau berwakaf, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca sudur seperti itu. Mungkin kan nanti akan bertanya-tanya ya, kami ini kan belum tahu gitu kan, belum betul-betul tahu mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, belum betul-betul tahu misalnya. Bagaimana cara kita mengetahui ini kalau saya ini sedang berwakaf, sedang berhenti di huruf yang dibaca pendek gitu. Nah, tadi itu kan rumus 1, rumus 2, rumus 3 kan sudah kita bahas semua. Sekarang kita lihat pada huruf ro. Ada tidak rumus-rumus mad tabi'i tadi mempengaruhi huruf ro untuk dibaca panjang? Tidak ada kan? Karena tidak ada berarti ya dibaca pendek gitu. Selanjutnya kan di sini huruf ro ini kan menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan. Mati sebab kita matikan. Jadi kedudukannya menjadi mati, dia menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan. Oleh sebab itu karena huruf ro ini menjadi sukun, maka kita lihat sebelah sininya nih. Ada huruf ro sukun, sebelah sininya ada harokat dhammah ini. Maka ini huruf ro sukunnya kita baca tebal, itu tafkhim, sedangkan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur.
Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.